Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Makriwal dengan NIM 21042341. Pertama, saya berasal dari kelompok satu dari hasil studi lapangan atau kerja kuliah lapangan dari mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yaitu Ibu Pertiwi Nur Habibie, SOS MSc. Selanjutnya, nah, setidaknya dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama mengenai latar belakang dari isu yang kami angkat, khususnya mengenai kependudukan. Nah, selanjutnya yaitu eh, tujuan dari kegiatan yang kami lakukan ini, serta hubungan antara kegiatan ini dengan mata kuliah administrasi pendudukan dan eh, administrasi kependudukan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan juga menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan ini serta hasil yang nanti kami dapatkan serta yang terakhir itu kesimpulan. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari mana sih isu kependudukan ini kami mulai gitu. Nah, ada tiga hal yang menjadi subpoin di sini, yaitu yang pertama penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting saat sekarang ini. Mengingat peran teknologi sudah masuk di berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk eh, mengenai kebutuhan pelayanan-pelayanan publik. Nah, poin yang kedua dalam latar belakang ini, ada 5 hal yang menjadi keluhan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Sesuai dari pengamatan saya di media online, di mana setidaknya ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama dalam pengurusan administrasi kependudukan itu sering ditemuinya yang namanya calo atau pungutan liar. Selanjutnya yaitu eh, banyaknya penambahan persyaratan administrasi kependudukan, kemudian pencetakan KTP elektronik yang sangat lambat, serta susahnya dalam penyatuan informasi dan kurangnya ketersediaan nomor antrian di loket. Nah, 5 hal ini yang menjadi permasalahan yang mendasar di mana perlunya transformasi digital dalam hal pelayanan kependudukan. Nah, jadi salah satu solusi yang muncul dari permasalahan-permasalahan tersebut yaitu adanya inovasi yang namanya identitas kependudukan digital, yaitu salah satu bentuk inovasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri yang mengikuti transformasi dan dalam penggunaan teknologi informasi serta bentuk komunikasi dalam digitalisasi populasi dapat meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat. Tentu dapat mempermudah pekerjaan dalam meningkatkan pelayanan publik serta privat dalam kemasan digital. Nah, ini yang memberikan jaminan atas keamanan kepemilikan identitas digital dalam bentuk kerangka kerja, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran data dan kesalahan dalam representasi. Nah, poin yang dapat kita ambil di sini dari latar belakang, kenapa kami mengangkat identitas kependudukan digital, ini merupakan solusi dari 5 hal yang menjadi permasalahan di atas tadi. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya dari beberapa yang kami temui melalui media online, ternyata dari fakta lapangan juga menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan identitas kependudukan digital ini, khususnya di Kota Padang. Nah, dalam pengembangan identitas kependudukan digital ini, setidaknya ada 4 hal yang menjadi permasalahan. Yang pertama yaitu aplikasi identitas kependudukan digitalnya masih belum terupdate, sehingga masih banyak masyarakat yang masih simpang siur mengenai fitur-fitur yang ada dalam aplikasi IKD ini. Nah, yang kedua, masih banyak penduduk Kota Padang yang menggunakan Android di bawah versi minimal versi 7 PTU.
versi 7.1, di mana IKD menitik beratkan bahwasanya standarisasi penggunaan IKD itu terdapat pada Android. Nah, tentu versi minimalnya yaitu 7.1. Namun, masyarakat masih banyak yang belum menggunakan standar tersebut. Selanjutnya yaitu masih ada 9.742 masyarakat Kota Padang yang belum perekaman KTP elektronik. Nah, ini juga menjadi persoalan sehingga IKD belum mampu dioptimalisasikan. Karena dalam pembuatan IKD, aplikasi IKD ini akan menemui suatu syarat yang namanya KTP elektronik. Sedangkan KTP elektronik masih ada masyarakat Kota Padang yang belum merekam, yaitu sebanyak 9.742. Nah, yang terakhir yang paling dominan yaitu banyaknya masyarakat yang kurang pemahaman dalam penggunaan teknologi dan pemahaman penggunaan IKD. Nah, ini yang menjadi permasalahan mendasar kualitas SDM yang ada di Kota Padang yang masih menengah ke bawah sehingga susah untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan teknologi. Nah, jika kita melihat data pada tahun 2023 pada bulan Juli baru sebanyak 17.300 penduduk Kota Padang yang sudah menggunakan IKD. Hal ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Padang wajib KTP yaitu 648.025 jiwa. Nah, ini yang menjadi persoalan mendasar. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari kegiatan ini. Nah, setelah kita mengupas apa sih latar belakang kenapa kegiatan ini perlu dan penelitian ini, observasi ini perlu kita angkat. Nah, tentu kita memiliki tujuan. Nah, yang pertama tujuan kita yaitu untuk mengidentifikasi dan juga pengimplementasian IKD ini dan mengukur efektivitas pelaksanaan IKD di Kota Padang. Nah, ternyata dalam pengimplementasian IKD ini masih jauh dari target tahun 2023. Di mana tahun 2023 sudah 30% seharusnya masyarakat Kota Padang sudah menggunakan IKD. Itu berdasarkan standar dari nasional. Artinya apa? Setidaknya dari jumlah penduduk Kota Padang 680 ribuan lebih, setidaknya tahun 2023 sudah 150 ribu orang mencetak atau menggunakan IKD. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dialami dalam penggunaan IKD di Kota Padang. Dan terakhir itu untuk mengidentifikasi strategi apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan pengembangan IKD di Kota Padang ini. Nah, selanjutnya yaitu, nah, adapun keterkaitan antara kegiatan kita ini dengan mata kuliah yang kita ampu yaitu administrasi kependudukan, yaitu yang pertama ada interaktif atau hubungan dengan topik perkuliahan yaitu tentang administrasi kependudukan, di mana mengenai IKD ini sudah jelas memiliki objek yaitu mengenai pelayanan kependudukan, mengenai pelayanan publik yang tentunya sangat berkaitan dengan mata kuliah kita yaitu administrasi kependudukan. Nah, yang kedua yaitu berhubungan dengan peranan pemerintah terhadap permasalahan administrasi kependudukan. Nah, jika berbicara tentang administrasi kependudukan dan juga kita kerucutkan dengan administrasi negara, tentu bagaimana sih peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan implementasi IKD ini yang belum juga optimal sampai akhir 2023 ini. Nah, yang ketiga itu berhubungan dengan isu-isu permasalahan administrasi kependudukan. Ini tentu sudah jelas bahwasannya pelayanan publik, apalagi mengenai kependudukan, itu menjadi isu-isu strategis dalam dunia pemerintahan. Nah, selanjutnya yaitu proses. Nah, kita juga mempunyai mekanisme dan juga prosedur yang kami lalui dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama, kami menentukan tema observasi lapangan dengan tema administrasi kependudukan. Nah, dari isu tadi, saya sangat tertarik bagaimana pengelolaan administrasi kependudukan ini dalam kemasan digitalisasi, yaitu IKD. Nah, dari sanalah saya menentukan temanya apa, yaitu observasi lapangan dengan tema administrasi kependudukan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menentukan judul observasi lapangan, yaitu implementasi IKD di Kota Padang.
Proses yang ketiga yaitu pembagian tugas dalam pembuatan proposal. Kegiatan mulai dari latar belakang hingga perencanaan observasi lapangan. Tentu kita bagi rata. Yang keempat yaitu pengerjaan proposal kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu eh, proses yang kelima yaitu pembuatan surat izin. Nah, tentu harus menggunakan surat izin melalui Dinas DPM PTSP Kota Padang untuk melakukan observasi di Dukcapil Kota Padang. Karena kita fokusnya di Kota Padang. Nah, tentu kami masukkan surat melalui Dinas Kota Padang juga, yaitu di bawah naungan pimpinan Dinas DPM PTSP. Nah, proses yang keenam yang kami lalui yaitu pengantaran surat izin observasi ke Dukcapil Kota Padang. Setelah izin dari DPM PTSP sudah keluar. Yang ketujuh yaitu mengatur jadwal observasi dengan pihak di Dukcapil Kota Padang. Nah, di sini kami melakukan komunikasi interaktif dengan pihak di Dukcapil Kota Padang. Yang kedelapan yaitu melaksanakan kegiatan observasi lapangan di Dukcapil Kota Padang dalam bentuk observasi, wawancara, serta dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu hmm, nah, inilah bentuk dokumentasi yang kami lakukan. Setidaknya kami ada tiga mekanisme teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Nah, ini bentuk fitur laman beranda dari identitas kependudukan digital aplikasinya. Nah, ini kami juga bersama pegawai Dinas Dukcapil Kota Padang juga login dalam penggunaan IKD ini. Nah, selanjutnya yaitu, nah, hasil. Nah, dari perencanaan yang telah kami lakukan tadi, tentu eh, kami menemui hasil. Di mana hasil dari kegiatan ini yang pertama hasil dari observasi lapangan adalah hasil dari pokok perumusan masalah yang telah kami rancang. Hasil dari observasi lapangan juga merupakan jawaban dari tujuan kegiatan yang telah dirancang. Nah, selanjutnya yaitu, nah, setidaknya kami memetakan ada tiga hasil dari kegiatan observasi kami. Yang pertama dalam paradigma ini, yang pertama hasil yang pertama yaitu pengimplementasian IKD belum sepenuhnya efektif. Nah, kenapa belum efektif? Karena belum tercapainya target nasional, yaitu 50% dari jumlah penduduk sementara di Kota Padang. 50% dari jumlah penduduk dari 150.000, namun yang terdaftar IKD baru 17.000 lebih. Nah, ini yang kami temui di lapangan, bahwasannya penduduk Kota Padang yang sudah menggunakan KTP elektronik itu mencapai 650.000 orang lebih. Sedangkan target nasional tahun 2023 setidaknya sudah 50% menggunakan IKD. Jika kita bandingkan dalam jumlah penduduk Kota Padang, kita kalkulasikan 50%, setidaknya tahun 2023 sudah 150.000 orang sudah menggunakan IKD. Ternyata dalam fakta di lapangan ditemui baru sebanyak 17.000 lebih yang menggunakan IKD. Tentu dalam aspek implementasi IKD belum efektif. Nah, hasil yang kedua yaitu ada beberapa temuan kendala di lapangan dalam pengimplementasian IKD. Nah, kendala tersebut yang pertama mengenai smartphone. Masih banyak masyarakat yang menggunakan HP di bawah standar yang telah ditetapkan oleh standar penggunaan IKD. Dan juga IKD tidak bisa digunakan dalam bentuk iOS atau iPhone. Nah, selanjutnya yaitu sistem operasi HP yang sudah lama dan ada masyarakat yang tidak mempunyai HP, serta kurangnya antusias masyarakat dalam penggunaan IKD. Nah, hasil yang tiga yaitu strategi. Strategi di Dukcapil Kota Padang dalam pelaksanaan IKD adalah dengan memanfaatkan fitur cetak kakak yang ada di IKD. Bekerja sama dengan instansi yang terkait seperti kecamatan dan universitas dengan melakukan sosialisasi dan perekaman IKD. Nah, hasil yang ketiga kami temui, di Dukcapil Kota Padang sudah bekerja sama dengan instansi-instansi yang selingkup Kota Padang, bahwasanya setiap pegawai yang berada di instansi tersebut wajib sudah menggunakan IKD. Juga strategi selanjutnya bekerja sama dengan universitas, yaitu melaksanakan sosialisasi pada mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu, eh, nah,
Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, jika kita mengacu dari Dirjen Kependudukan Sipil tahun 2022, ada beberapa target atau sasaran dari pengguna IKD ini, seperti ASN, pelajar atau mahasiswa dan masyarakat. Nah, namun berdasarkan data pengelapan tersebut, pihak di situs Shopee menerangkan bahwa mereka tidak mempunyai database berdasarkan kategori tersebut, sehingga kita tidak menemui khususnya di Kota Padang ASN itu sudah berapa yang sudah menggunakan IKD, mahasiswa atau pelajar sudah berapa yang sudah menggunakan IKD, masyarakat umum sudah berapa menggunakan IKD. Nah, ini yang tidak kita temui di Shopee Kota Padang karena mereka menyatakan bahwasanya mereka tidak punya database karena langsung tersambung ke nasional. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, tercatat sampai tanggal 17 November 2023 pengguna IKD di Kota Padang berjumlah sebanyak 21.567. Masih jauh dari target tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya yaitu, nah, itulah hasil dari observasi kami tersebut. Nah, dari latar belakang yang kami sampaikan tadi, permasalahan yang kami sampaikan tadi, dan temuan yang kami dapatkan di lapangan maupun di media online, nah tentu kita dapat menyimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan IKD di Kota Padang telah dilaksanakan di Dukcapil Kota Padang. Namun, dalam pelaksanaan atau implementasi IKD tersebut terdapat beberapa kendala. Nah, baik itu dari sisi aplikasinya yang belum terupdate dan juga alat penggunaan IKD serta sisi masyarakatnya yang belum memahami sebagaimana pengguna IKD. Nah, kendala-kendala tersebut telah dievaluasi oleh Dukcapil Kota Padang dengan melakukan strategi yang dalam pelaksanaan IKD ini seperti bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, sosialisasi kepada masyarakat, serta bekerja sama dengan universitas. Nah, pelaksanaan IKD di Kota Padang ini masih bisa dikatakan belum berjalan efektif karena masih jauh dari target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 50% pada tahun 2023 dari kalkulasi jumlah penduduk yang sudah menggunakan KTP elektronik. Nah, berdasarkan hasil dari temuan di lapangan itu, target ini masih sangat jauh dari pikiran khususnya Kota Padang. Nah, oleh sebab itu tentu pemerintah Kota Padang harus lebih bekerja keras lagi dalam mencapai target nasional yang telah ditetapkan dengan menggunakan strategi-strategi tepat sasaran, strategi-strategi yang mudah diterima oleh masyarakat. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain, Provinsi Sumatera Barat, Distrik Capil Kota Padang menjadi instansi yang paling banyak instansi paling banyak dalam pengguna IKD, yaitu pertanggal 17 November 2023 sebanyak 211.597 masyarakat yang sudah menggunakan IKD. Nah, jika kita bandingkan di Provinsi Sumatera Barat, pengguna IKD di Kota Padang memiliki termasuk paling tinggi. Nah, itulah kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengetahuan baru mengenai penelitian kami ini tentang IKD. Banyak maaf, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.